Lalu sebenarnya bagaimana kronologis pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan Aijus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Ya, hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga perbankan. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di res area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, diduga tabrak lari, minibus berpenumpang 5 orang terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun penumpang dan sopir menderita luka-luka hingga patah tulang. Dari rekaman video amatir terlihat minibus berwarna merah terbalik dengan kondisi ringsek di Jalan Poros, Tambua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara sopir beserta penumpang yang berada di dalam minibus selamat, namun terlihat syok dengan kejadian ini. Warga kemudian membawa para korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui minibus yang membawa 4 penumpang wanita dan seorang sopir terbalik setelah diserempet minibus lainnya dari arah yang sama, kemudian melarikan diri. Akibatnya para korban mengalami luka ringan dan parah di bagian kepala hingga mengalami patah tulang. Sudah jatuh nih? Iya jatuh Pak. Jadi berapa penumpang dalam Pak? 4. Iya, tapi selamat semua Ji. Ini waktu tadi kita lihat langsung tiba-tiba langsung terbalik. Tidak kulihat terbalik begini baru saya keluar. Oh, baru keluar. Iya. Polisi masih mendata kerugian dan penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan minibus berpenumpang 4 orang ini terbalik. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Truk bermuatan 12,8 ton udang terguling di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok. Tak hanya terguling, muatan truk tersebut juga menghantam satu unit minibus yang melintas dari arah berlawanan. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam.
Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah. Kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya. Makan jalan agak kanan. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya. Ya pasti berusaha. Cuma kan memang nggak ada remnya. Tiba-tiba itu hilang ya? Ya bukan hilang ya, dia keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.